Baik, selamat bergabung kembali para pemirsa dan berjumpa kembali dengan kami Dialog Teologi. Di sini adalah program Room Talk. Kita bertemu kembali dalam pembahasan Sekolah Sabat yang ke-9, pelajaran ke-9. Dan kita berubah-ubah formatnya ya. Sebelumnya format yang minggu lalu kita by video, sekarang kita bergabung lagi di dalam satu room untuk diskusi bersama. Jadi itu variasi, pemirsa, supaya kita semua bisa mengikuti pelajaran ini. Dan sebelum lanjut, pertama-tama kami sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia, yang selalu menyaksikan YouTube channel kami, Dialog Teologi ini. Saya lihat luar biasa para yang menyaksikan, yang melihat video kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kiranya itu menjadi berkat bagi saudara-saudara dan bagi kita semua. Dan kita berharap semakin kita banyak belajar firman Tuhan, maka kita semakin bertumbuh di dalam pengetahuan, kebenaran, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan awali dengan doa. Dalam pelajaran ke-9 ini, kita akan berdoa. Saya minta kesediaan dari Mem Winda Lego untuk mengawali kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kekal, Bapa yang penuh kasih, dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih, kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat berterima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan, di mana di waktu yang indah ini, bisa berkumpul bersama-sama. Dalam keseharian kami, dalam pergumulan kami, ketika dalam perkataan, perbuatan kami menyakiti hati Engkau ya Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Sucikan hati dan pikiran kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, ketika kami akan membahas firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar pembicaraan diskusi ini membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mem Winda atas doanya. Baik, sahabat-sahabat, rekan-rekan sepelayanan, saya rasa mungkin tidak perlu memperkenalkan lagi karena sudah menjadi keluarga besar kita dan semua pemirsa juga sudah menjadi bagian keluarga kita. Dan saya rasa kita sudah saling tahu ya. Dan judul pelajaran kita langsung saja pelajaran ke-9 tentang mengembangkan sikap yang memenangkan. Nah, judulnya ini ada berapa suku kata ini? Ada 4 ya. Memenangkan sikap, mengembangkan sikap yang memenangkan. Kita lihat masih dalam tema besar triwulan ini, bagaimana kita menjadi saksi. Bersaksi di dalam sukacita, berbagi dalam misinya. Dan tema atau judul di hari ini, mengembangkan sikap yang memenangkan. Kalau kita lihat judul, berarti ini berbicara bagaimana kita memiliki sikap, mengembangkan sikap. Sikap yang membawa kepada suatu kemenangan. Jadi dengan kata lain, janganlah menjadi kita membawa sikap kepada kehancuran, sikap yang menghancurkan, sikap yang menjauhkan seseorang dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita gumuli. Oleh karena pelajaran kita akan bertitik pusat kepada sebuah sikap di dalam membagikan, membawa kebenaran kepada orang-orang lain. Dan kita lihat pelajaran ini akan berpusat kepada sebuah teladan, yaitu siapa lain adalah Yesus Kristus. Adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dalam pelajaran pekan ini kita akan menelusuri lebih dalam lagi bagaimana si Yesus bersikap ketika dia membagikan kebenaran, ketika dia bertemu dengan orang lain, bagaimana penerimaan dia terhadap orang lain, dan bagaimana dia bisa dengan kedewasaan boleh menerima orang tersebut apa adanya. Ini luar biasa. Ini yang kita akan pelajari pada pekan ini. Dan satu contoh, satu hal dari sikap Yesus, yaitu dia tidak pernah menunjukkan, pertama, nada kesombongan dan atau nada keunggulan. Itu pelajaran kita. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Dalam pelajaran kita, saudara-saudaraku, teman-teman,
ada berbicara tentang penerimaan terhadap Injil. Kalau kita lihat dalam pelajaran kita, ini bercerita di dalam kisah Yohanes pasal 4. Nanti kita akan lihat penjelasan oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Dan mungkin teman-teman lain juga boleh tambahkan. Ada cerita dari sebuah kota Samaria, kota yang sangat-sangat dianggap oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah kota yang tersingkirkan, kota yang tidak layak. Sehingga tidak pernah ada namanya niat atau bisa saya katakan keinginan memberitakan Injil di kota itu oleh murid-muridnya itu tidak ada gairahnya. Tetapi cerita lain, Yesus malah mau pergi dan dikatakan malah harus. Nah, pertanyaannya nih, Pendeta Dedi, apa yang Yesus mau tunjukkan dari perbedaan sikap antara murid-murid Yesus yang atau mungkin orang-orang Israel pada umumnya yang tidak suka atau tidak mungkin mau menjamah kota Samaria ini, orang-orang Samaria, dengan Yesus yang memiliki sikap dikatakan malah dia harus pergi ke sana. Malah berjumpa dengan perempuan Samaria salah satu dalam ceritanya. Bagaimana menurut Pendeta Dedi Kurniawan? Ya, Pendeta Chris, ini pertanyaan yang sangat susah ya, karena kita sementara menjelaskan cara pandang Yesus memandang ya, sangat terbatas cara pandang kita untuk mengerti cara pandang Yesus. Tapi biar bagaimanapun, action yang Yesus lakukan ketika dia pergi ke Samaria akhirnya membuka mata kita semua untuk memandang sama seperti Yesus memandang. Untuk bersikap sama seperti Yesus bersikap. Beberapa pelajaran sekolah sahabat yang lalu, Mem Winda pernah menyampaikan pelajaran tentang wanita Samaria, tentang bagaimana kasih Kristus dapat menerobos setiap dinding pemisah ya. Tidak ada dinding yang terlalu tebal yang tidak dapat dihancurkan oleh Yesus, bahkan dinding yang terlalu tinggi yang tidak dapat dilampaui oleh kasih Kristus. Dan kita bisa belajar pelajaran itu kembali lagi diingatkan pada kesempatan kali ini. Oke, boleh diizinkan saya share screen, Pendeta Chris? Saya mau share Silakan, screen. Pendeta. Oke, thank you. Karena ada satu hal yang terbatas dari perangkat yang saya gunakan. Jadi kalau saya slideshow akan ke pause dan nggak bisa next. Jadi tampilannya hanya terbatas seperti ini. Mohon maaf. Nah, jadi pelajaran ini akan memberikan pengertian kepada kita agar kita semua bisa belajar seperti Yesus yang tidak sombong ya. Bahkan Yesus yang suka memberi hormat kepada semua orang. Yesus yang adalah sentral, menjadi pusat pengaruh yang kuat bagi siapa saja. Dan Yesus yang memperhatikan kehidupan orang lain. Dan yang paling penting adalah Yesus yang berani mengambil risiko untuk keselamatan. Kenapa saya katakan demikian? Nah ini, contoh kasus yang diberikan oleh penulis Sekolah Sahabat, Pendeta Mark Finley ini bagus ya. Contoh klasik dari konflik Samaria dan Yahudi. Ini nggak perlu dijelasin lebih jauh, konflik ini terjadi sejak di 2 Raja-Raja 17, ayat 22 sampai 23, ketika ekspansi dari kerajaan Asyur, kalau salah mohon dikoreksi, mereka menyerang Samaria, jatuh di tangan mereka, sehingga bangsa-bangsa kafir yang juga adalah jajahan kalah perang dari Asyur dibawa ke Samaria. Terjadilah kawin campur. Kawin campur ini membuat mereka menjadi dianggap tidak Israel sejati. Makanya Yahudi bilang, kalian bukan manusia. Yang manusia itu adalah kami. Makanya sering sekali mereka disebut sebagai, mohon maaf harus dibilang, anjing bulukan ya. Karena mereka nggak layak sama sekali. Apalagi dalam setiap elemen kehidupan, perbedaan itu sungguh terasa. Bahkan perbedaan itu, Pendeta Chris masuk sampai ke doktrin dan ibadah mereka. Kalau baca di keterangan Sekolah Sahabat, mereka ingin terlibat sebetulnya dalam setiap aspek ibadah. Tapi orang Yahudi membatasi. Bukan itu saja, status sosial. Itu juga masuk sampai ke sana, bahkan sampai hubungan dagang. Kalau Pendeta Chris lewat, Pendeta Chris adalah Samaria dan saya Yahudi, bayangan Pendeta Chris kena ke saya harus cuci, saya harus mandi, saya harus sucikan diri saya. Karena Pendeta Chris najis, orang Samaria. Kalau kita berdua terlibat dagang, kalau dagang itu saya tahu Pendeta Chris orang Samaria, saya nggak akan pernah mau berdagang. Tapi karena itu menguntungkan saya, ya udah kita tak berdagang, ya kan? Yang penting cuan ya kan? Nah, lebih parahnya lagi, ini juga masuk ke aspek yang lebih penting, yaitu keselamatan. Bagi mereka, keselamatan hanya milik orang Yahudi. Itu sebabnya, itulah yang tidak dimiliki oleh murid-murid Yesus. Passion yang tadi Pendeta Chris sampaikan. Passion keselamatan itu tidak dimiliki oleh murid-murid Yesus karena mereka menganggap keselamatan hanya milik mereka. Oke, sekarang lihat bagaimana passion keselamatan itu membawa Yesus sampai di Samaria. Padahal dia mau pergi ke Galilea. Coba kita baca di Yohanes 4 ayat 3.
Yesus baru dari Judea, dia mau ke Galilea, tapi dia mampir ke Samaria. Ada banyak jalan menuju, bukan Roma ya, ada banyak jalan menuju Galilea. Tapi kenapa Yesus harus mampir di Samaria? Karena ada perempuan di situ yang harus diselamatkan oleh Yesus. Samaria dengan reputasi buruknya, kita tahu, Yesus pergi ke sana, dan di bagian kota Samaria yang namanya Syikar, Yesus bertemu dengan perempuan ini. Kata Syikar, kalau diselidiki, bahasa Ibrani-nya artinya adalah minuman keras. Ini kalau di Manado ini jadi lebih bagus ini, Pendeta Kris. Yesus pergi ke kota mabuk-mabuk. Ke kota cap tikus. Wah, saudara bayangkan ini, Yesus pergi ke kota kayak begini. Ini sama seperti membayangkan Pendeta Roy Maringka keluar dari dalam kafe. Semua anggota majelis akan foto. Wah, cek, langsung publish. Bukan itu saja, langsung direkomendasikan buruk sama anggota jemaat kepada pimpinan. Yesus seperti ini. Seperti tadi, di awal yang saya kasih tahu. Yesus harus berani mengambil risiko. Walaupun menurut pandangan saat itu, wah, ini satu hal yang tabu. Bukan untuk dibicarakan saja, tapi untuk dilakukan. Kenapa? Karena klasifikasi gender itu sangat erat di zaman itu ya. Perempuan hanya di rumah, laki-laki boleh terlibat di public place. Sementara mereka bertemu di tempat yang terbuka, laki-laki Yahudi dan perempuan dari Samaria. Wah, menarik sekali. Tapi Yesus memenuhi kebutuhan wanita ini. Lihat, Yesus sementara haus loh. Artinya Yesus butuh air. Tapi kebutuhan Yesus bisa tidak dipenuhi. Maksudnya begini, tapi Yesus apa istilahnya? Nggak pentingin kebutuhan dirinya, dia lebih mementingkan perempuan ini yang lebih haus dari dirinya. Ingat, kejadian ini terjadi jam 12 siang. Bisa banyak pelajaran di-explore lebih jauh dari kenapa 12 siang. Tapi nggak cukup waktunya. Tapi yang mau saya katakan adalah, saat itu panas. Yesus butuh air minum. Murid-murid sementara pergi cari air minum. Jadi hanya memang Yesus dan wanita ini. Tapi bayangkan ketika wanita ini minum air kehidupan, wah, dahaga Yesus hilang. Kenapa? Yesus, kebutuhan yang utama dalam hidupnya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saya beda, Pendeta Kris. Kalau saya isi kampung tengah dulu, perut saya dulu, baru keselamatan orang lain. Enak aja. Gua juga butuh selamat, men. Gitu kan? Nah, apa yang tidak dimiliki oleh murid-murid Yesus dan kita aplikasinya saat ini adalah Yesus menyadari ketika dituntun oleh Roh Kudus pergi ke Samaria, di kota Sikar, bagian dari Samaria, kota paling buruk dengan reputasi yang buruk itu, Yesus sadar segala resiko yang harus dia tanggung. Tapi kesadaran resiko itu tidak mempengaruhi Yesus untuk dapat pergi ke sana. Oke? Bayangin, sudah bertahun-tahun murid-murid Yesus dan orang Yahudi tahu kota ini. Tapi mereka tidak memandang kota ini sebagai sebagai sebuah jalan di mana keselamatan boleh dinyatakan. Karena semua kesulitan-kesulitan. Saya pun sering melakukan dan mengalaminya, Pendeta Kris. Dengan berbagai banyak alasan. Terlalu sulit untuk dijangkau. Alasan-alasan itu membuat Samaria-Samaria yang ada dalam kehidupan saya tidak dapat saya jangkau. Sekarang pertanyaan yang perlu diaplikasikan adalah, kalau Roh Kudus dituntun oleh Yesus untuk pergi ke Samaria, bagi kita semua yang mendengarkan, kemana Roh Kudus menuntun kita? Ya di jemaat kita masing-masing. Temukan banyak wanita-wanita Samaria di jemaat kita yang perlu kita jangkau dan beri air kehidupan. Oke, ini saya kutip dari pelajaran hari Senin. Ini langsung hari Senin aja ya. Karena saya panas ini, Pendeta Kris. Nanti kalau itu bisa dipotong. Silakan, Pendeta. Silakan. Sikap kita sering menentukan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain, katanya. Sikap yang keras, kritis, tidak bersahabat, justru akan membuat orang menjauh dari kita, katanya kan. Dan ini yang tidak kita sadari. Sehingga waktu kita bersaksi, seberapa powerful pun kata-kata kita, sulit untuk diterima oleh orang. Walaupun waktu kita menyampaikan itu dengan penuh kejujuran. Tapi karena saya keras kepala, saya suka mengkritik orang, ya inilah. Sebaliknya katanya, sikap positif dan kepercayaan sama orang lain, itu yang akan menarik mereka kepada kita. Jadi ternyata sistem persahabatan itu bagus ya. Karena dengan bersahabat, orang akan menerima walaupun kita lemah dan banyak kesalahan. Oke. Ada 2 contoh yang disampaikan oleh Yesus tentang penerimaan sikapnya untuk memenangkan hati. Wanita Kanaan dan Maria yang mengurapi Yesus. Wah, kita semua tahu ini ya, cerita ini. Sangat populer cerita ini. Saya nggak yakin kita semua nggak tahu cerita inilah.
Maria mengurapi kaki Yesus, suatu hal tindakan yang dianggap keborosan, bahkan ada tindakan orang-orang waktu yang hadir waktu itu menyebut tindakan yang tidak sopan, tapi bagi Yesus tindakan Maria memuliakan namanya. Oke? Lihat, bayangkan Yesus dapat menghargai sebuah tindakan yang bagi orang itu tindakan yang waste your money, man. Ngapain kamu kasih sesuatu yang nggak penting banget. Untuk membuka minyak narwastu harus dipecahkan botol itu. Artinya, nggak bisa lagi dipakai minyak itu, memang harus dihabiskan. Kalau saya mau memberi orang, saya beri yang paling sedikit, yang paling kecil, kalau bisa yang bekas. Karena yang bagus itu buat saya. Tapi Maria enggak. Karena dia berikan bagi Yesus, dia berikan seutuhnya. Wah, luar biasa ini. Dan lihat, orang lain banyak yang mencibir kan? Banyak orang melakukan kebaikan. Banyak orang yang mencibir, tidak senang ketika orang lain melakukan kebaikan dalam pelayanan. Padahal mereka, orang yang melakukan pelayanan ini, melakukannya dengan kesungguh-sungguhan. Sekarang wanita Kanaan. Saya nggak pernah dengar Yesus sekasar, sarkastik ini ya kepada orang. Ini bayangkan Ibu Winda datang kepada Yesus, terus tiba-tiba Yesus bilang, sorry ya, aku datang hanya untuk domba-domba di Israel. Dan hanya anjing yang makan roti yang jatuh dari remah-remah. Aduh, sakit hati banget. Ini seperti Yesus panggil, sorry Jesus, did you just call me a dog? Yesus, lu panggil gue anjing, Yesus. Apa-apaan ini? Saya nggak yakin kita akan tetap stay di situ dan masih memohon sama Yesus. Karena dia melukai perasaan saya. Tapi perempuan ini tidak. Perasaannya nggak dilukai karena dia jauh lebih rendah daripada anjing. Jadi kalau dia disebut anjing, masih mending lah. Kita disebut anjing, udah tersinggung kita. Padahal sesungguhnya kita lebih parah daripada anjing. Kita debu dan tanah. Tapi wanita Kanaan ini luar biasa. Imannya yang membuat dia kemudian diterima oleh Yesus. Sehingga Yesus katakan, hai ibu. Lihat, dia nggak bilang hai wanita, hai perempuan. Enggak. Tapi dia bilang, hai ibu. Lembut sekali ya. Yesus punya kalimatnya. Hai ibu, besar imanmu. Sikap Yesus yang lemah lembut itu bisa menyelamatkan wanita Kanaan ini. Jadi saya harus belajar sama seperti Yesus. Jangan saya baca ayat yang Yesus bilang anjing-anjing saja. Jadi saya jadi orang yang kasar, suka ngumpet dan maki-maki orang. Sehingga saya gunakan ayat ini untuk membela saya. No. Yesus menggunakan kata-kata yang lemah lembut, bahkan menerima setiap tindakan umat-umatnya yang memberikan pelayanan sepenuhnya dan sesungguhnya kepadanya. Jadi itulah Pendeta Chris, pelajaran yang panjang yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pendeta Dedi Kurniawan tentang perempuan Samaria, wanita Kana, dan apa tadi yang terakhir di Markus 14? Pendeta Dedi? Maria yang mengurapi kaki. Iya, luar biasa. Jadi 3 wanita. Memang Pendeta Dedi ini spesialis wanita dia. Tapi terima kasih Pendeta Dedi. Ini menarik bahwa kita hati-hati berarti ya dengan mengkonotasikan atau ada diksi-diksi, ada ladang subur, ladang tandus. Bahwa ladang tandus itu juga ada roh yang bekerja di sana, ada jiwa juga di sana. Dan kalau kita memiliki pemikiran-pemikiran membedakan, mengkonotasikan ladang subur, ladang tandus, maka ketika kita ada di ladang tandus, kita akan memiliki sikap yang kurang tepat mensikapi orang-orang yang di sana. Jadi kabar baiknya adalah, hai sahabat-sahabat pendeta-pendeta yang mendengarkan, menyaksikan, yang sedang bekerja, melayani di ladang tandus katanya ya. Mungkin di Pelabuhan Ratu sana atau di daerah mana lah sana ya. Tenang bahwa roh Tuhan juga bekerja di sana. Ada jiwa-jiwa yang akan Tuhan sediakan untuk diselamatkan. Karena Tuhan Yesus saja pergi ke Samaria. Ini luar biasa. Terima kasih Pendeta Dedi dan mengenai sikap yang telah dibahas, bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus. Sikap-sikap ini menjadi sebuah penyesuaian sikap ini adalah sebuah pintu masuk kabar baik itu masuk ke setiap jiwa itu. Wow, luar biasa. Dan kita lanjut lagi. Pelajaran kita ini membagikan kebenaran dalam kasih. Meminda adalah seorang ibu.
seorang guru, dan juga saya percaya wanita biasa selalu bisa sangat mudah atau sangat bisa jelas menggambarkan tentang kasih itu. Kasih. Nah, membagikan kebenaran dalam kasih. Ada hal yang di sini yang saya lihat, dalam pelajaran kita dikatakan bahwa bagaimana kita ketika membagikan kebenaran itu, kita memiliki kasih yang tulus. Kasih yang betul-betul seperti Yesus Kristus dalam membagikan kebenaran kepada orang lain. Sedangkan orang lain itu, kita tahu kan, orang lain kan selalu ada hal buruk, ada hal baik. Setiap orang ada hal itu. Mungkin kita seringkali dengan cara pandang kita manusia melihat, aduh, ini orang kayaknya hal buruknya banyak. Tapi dalam pelajaran kita, dikatakan bagaimana mencari yang baik pada orang, gantinya mencari hal yang buruk. Nah, bagaimana Meminda bisa menjelaskan hal ini tentang membagikan kebenaran dalam kasih, tentang hal seperti itu? Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali di hari Selasa tentang membagikan kebenaran dalam kasih. Kadang ketika dalam percakapan menyinggung kekurangan orang lain itu cepat sekali, ya. Dan biasanya kalau menyinggung kekurangan, kelemahan orang lain, biasanya yang membicarakan itu merasa diri lebih baik dari yang dibicarakan. Dan itu memang sikap dasar dari manusia ya, mau lebih dari yang lain. Tetapi memang diingatkan di pelajaran hari Selasa ini bahwa ketika Yesus hidup di dalam hidup kita, dia akan mengubah. Ya, dia mengubah hidup kita. Persahabatan itu saya yakin kita semua punya sahabat ya, sahabat yang dekat, entah itu ketika kuliah ataupun melayani. Bukan seberapa lama persahabatan itu, tetapi kualitas persahabatan itu. Apakah di dalam menjalin persahabatan, kita membicarakan tentang Yesus, kuasa Yesus yang indah, yang mengubahkan hidup kita. Karena selama apapun kita memiliki sahabat, tetapi kita tidak bisa memenangkan orang itu bagi Yesus, maka itu juga sia-sia. Karena di hari Selasa ini yang didapati bahwa memang persahabatan itu adalah awal yang baik untuk kita bisa berbaur dengan orang lain. Tetapi ketika dalam topik pembicaraan mungkin lebih berfokus pada diri sendiri ya, ketika lebih berfokus kepada materi, kebutuhan, anak-anak yang sudah berkeluarga, tanpa memfokuskan kepada Yesus yang bisa mengubah kehidupan kita, ingat bahwa ketika mulai mengandalkan diri sendiri, akan ada kejatuhan. Dan juga Rasul Paulus ini ketika membaca Efesus 4 ayat 15, di pelajaran ini dikatakan bahwa kebenaran yang sejati itu bertumbuh, ya, bertumbuh setiap hari. Kebenaran yang bertumbuh dalam segala arah. Kebenaran di dalam kasih. Yang pasti di dalam kasih ada kebenaran, ya. Ikatan persahabatan dibangun ketika kita sependapat dengan orang sebanyak mungkin. Kita bisa menunjukkan penerimaan dan memuji mereka selayaknya. Sangat susah ketika memulai dari awal memuji orang, ya. Tetapi ketika dipraktekkan itu memuji orang, ketika anak kan sebagai guru, ketika mereka mengumpul tugas dan ketika mengembalikan tugas mereka dengan very good, luar biasa, dan itu akan menjadi semangat bagi anak-anak ketika diberikan suatu pujian. Dan tidak ada salahnya kita melakukan hal itu untuk sahabat-sahabat kita. Yang saya dapati, semua orang memiliki kelebihan. Semua orang ada hal yang positif yang patut untuk dibicarakan. Seperti Rasul Paulus sendiri ketika dia menulis surat dalam Tesalonika, di sini dia mengatakan bahwa, wah, imanmu makin bertambah, kata-kata yang menguatkan. Kasihmu makin kuat. Ketika mendengar kata-kata semangat beri dorongan, otomatis yang mendengarkan akan lebih apa? Lebih percaya diri. Dan saya yakin ketika dalam pelayanan, dalam keluarga, para pendeta yang luar biasa ini, ketika mendapatkan kata-kata semangat setiap pagi, entah itu dari pasangan atau dari anggota jemaat,
akan lebih merasa apa? Akan lebih merasa diberkati. Oh, luar biasa hari ini. Bahkan di sini dikatakan juga akan membuat diri kita merasa, oh saya digunakan, saya ada pengaruh yang positif bagi orang lain. Sebagai tenaga pengajar, ketika saya mengajar anak-anak dan berkunjung ke rumah, biasa kita memulai persahabatan dengan orang tua. Memulai persahabatan, ini belajar tentang agama, tentang kasih, dan ketika anak belajar dan persetujuan orang tua, di situ orang tua juga ikut belajar, otomatis ada penerimaan. Sampai pada bulan yang lalu ada orang tua siswa yang menyerahkan diri untuk bergabung ya mengikut Yesus karena ada satu kesatuan antara sekolah, jemaat, di mana berkunjung bersama, mendoakan karena setiap keluarga memiliki pergumulan. Untuk ada namanya living ya, dia menerima kebenaran disaksikan oleh orang tuanya ketika dibaptiskan. Tetapi sayang bapaknya menderita sakit ginjal ya, sudah meninggal, dan mamanya bulan kemarin menyerahkan diri untuk bergabung menerima Yesus. Itu bukan karena kesanggupan guru atau siswa, tetapi ketika ada perpaduan, ada kata-kata positif, ada doakan, bahkan membagikan Yesus yang bisa mengubah hidup, mengubah penderitaan menjadi sukacita, dan memiliki pengharapan akan bertemu dengan orang yang dikasihi. Papa yang dikasihi ketika meninggal, maka ada semangat yang kuat. Ada satu kutipan yang merupakan satu amaran bagi saya, juga bagi kita semua, yang ditulis Ellen G. White dalam bukunya Testimonies for the Church. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan, serta lemah lembut dan mengasihani, yang lebih spesifik penuh belas kasihan, akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada satu. Di luar sana banyak hati yang merindukan satu dorongan, butuh doa, pingin lebih mengenal Yesus lebih dekat. Dengan Kristus yang sudah mengubah hidup kita, hidup saudara-saudara, maka dibagikan ke orang lain. Banyak jiwa yang sekarang ini hanya ada satu bisa menjadi 100 apabila kuasa Roh Kudus bekerja. Demikianlah untuk membagikan kebenaran dalam kasih. Terima kasih, Mem Minda. Dan ini menarik lagi dalam pelajaran tentang pengalaman Rasul Paulus. Dikatakan dia mencari hal-hal positif di gereja, di tempat dia melayani. Namun, tetapi dia tidak melepaskan diri juga untuk menegur kesalahan, tidak memaafkan dosa. Nah, ini agak bingung nih. Bingungnya begini, saudara-saudara. Teman-teman. Kita lihat ini ada persahabatan nih. Mungkin boleh memindah atau yang lainnya gue belum menjawab. Kita ada persahabatan dengan seseorang. Biasanya kalau kita dekat dengan orang, apa yang akan kita lakukan, respon kita ketika orang itu melakukan sebuah kesalahan? Apakah kita berani menegurnya atau kita menjadi apa ya? Ya apa ya istilahnya menerimanya lah, apa bukan menerima, maksudnya apa ya? Mengkompromikan gitu. Jadi kesalahannya itu kita tidak nyatakan bahwa ini salah loh, nggak boleh. Tapi kita menjadi apa? Ya sama-sama menutupilah kesalahan. Rasul Paulus dia menegur, tapi dia juga membangun gereja itu yang dia dirikan itu dengan fokus dikatakan hal-hal yaitu bagaimana untuk menuntun kepada hal-hal yang baik dan benar. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi hal ini? Jikalau kita di dalam membagikan kebenaran dalam kasih ini, di sisi lain kita harus mencari hal-hal positif, tapi hal-hal negatif kita tidak boleh tutup-tutupi. Nah, bagaimana menyikapinya? Seperti ini, ketika dalam pelajaran kita membagikan kebenaran dalam kasih. Atau Meminda boleh juga merespon jika ada hal. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau yang salah harus dinyatakan. Ya itu maksud saya, ayatnya itu yang bunyinya. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Nah, tetapi dasarnya adalah kasih kan, Mem ya? Iya. Dasarnya adalah kasih. Jadi dengan kata lain bahwa jikalau kita menyatakan teguran
bukan berarti kita membenci orang itu ya. Bukan membenci orang itu, tapi kita menyatakan kasih. Oke, terima kasih. Tetapi ini penting juga, tadi Mem ini sudah menyatakan tentang tulisannya Nyonya White, pentingnya hubungan positif sangat luar biasa. Mengajarkan hubungan positif. Jadi hubungan positif itu tidak selalu menyembunyikan kesalahan, tapi menyatakan juga apa yang benar, tapi dengan kasih dasarnya. Dengan kasih. Oke, lalu apa yang menjadi dasar penerimaan kita kepada orang lain? Dasar penerimaan kita kepada orang lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Ini Pendeta Hesky ini. Pendeta Hesky ini paling jago dia menerima orang lain. Semua orang diterima sama dia. Ya Pendeta Hesky ya? Siap, semua. Semua orang terima ya? Sama-sama, Siapapun itu sama-sama. ya? Iya, betul. Semua orang diterima. Jadi bagaimana kita melihat ketika dalam pelajaran kita, Rasul Paulus menyajikan prinsip-prinsip yang melandasi penerimaan kita satu sama lain. Karena Kristus telah mengampuni dan menerima kita masing-masing, dapatkah kita menolak untuk saling, katanya di sini, saling memaafkan, tidak mau menerima orang lain. Justru karena Yesus telah menerima kita, maka kita dapat saling menerima, walaupun ada kekurangan satu sama lain. Bagaimana Pendeta Hesky? Sudah itu jawabannya. Udah itu ya? Justru karena Yesus menerima kita harus menerima orang lain. Itu pandangan sekolah sahabat kita ya, begitu kan Pendeta Kris, itu kalau kita masuk lebih dalam lagi. Pertanyaan kepada Mem Winda tadi, kepada kita semua, bagaimana kalau apakah kita hanya mengatakan saja yang baik, apa hubungannya dengan persahabatan? Justru karena saya bersahabat dengan Pendeta Dedi, saya bisa menegur kalau dia ada salah. Dia bisa menegur saya kalau saya ada salah. Kalau ada disembunyikan ya? Tidak ada disembunyikan. Itulah gini ya. Bersahabat itu bukan berarti yang senang-senang aja kan kita memuji-muji. Paulus di sini dalam pelajaran sekolah sahabat menambahkan sedikit sebelum itu. Dia ada pujian, tapi pada saat yang sama dia tegur di dalam suratnya. Itu menambahkan dari Mem Winda tadi yang sudah dinyatakan. Kemudian apa dasar penerimaan kita? Dasar penerimaan kita tidak lain tidak bukan adalah apa yang Yesus sudah buat kepada kita. Coba sekarang misalnya, kita berlima di sini. Coba pikirkan satu hal atau beberapa hal yang sudah kita buat dan kita mau lepas dari situ. Sekarang coba pikirkan, ada nggak? Oke, sudah ada misalnya. Misalnya, saya katakan kita karena termasuk saya juga. Ada hal yang kita sudah buat dan kita mau lepas dari situ karena Tuhan tidak suka itu. Kita pikirkan sekarang, kita sudah simpan. Nah, dalam keadaan kita seperti itu, yang sudah melakukan yang Tuhan tidak suka, kita mau lepas dari situ, Tuhan masih menerima kita. Nah, itulah dasar. Jadi kalau kita mau untuk pergi kepada Efesus pasal 4 ayat 32, Roma pasal 15 ayat 7, kita harus mengerti dulu poin ini, bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat, Pendeta Mark Finley mengatakan bahwa penerimaan tulus itu adalah menerima orang apa adanya. Ya. Untuk membangun orang itu, ini kan tema kecil kita di dalam pelajaran ke-9 ini, mengembangkan sikap yang memenangkan. Dalam posisi kita mau memenangkan orang. Orang yang kita mau menangkan, kita harus taruh dalam pikiran kita bahwa kita menerima siapa saja. Siapapun orang itu, statusnya seperti apa, kita terima. Dasarnya apa? Yesus terima kita. Dalam keadaan kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus ini mengetahui hal baik dan buruk dalam diri kita. Setuju atau tidak? Dia tahu yang buruk tentang saya, yang baik tentang saya, dia tahu. Meskipun demikian, di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dia tetap menerima kita dan memberikan pengampunan. Nah, di sini ada case, ini bisa berkembang. Oh, kalau begitu mari kita melakukan hal yang tidak baik. Yesus masih menerima kita kok, ya kan? Yesus pasti menerima kita. Ada satu hal yang penting yang kita harus ingat. Poinnya bukan kita harus melakukan yang jahat-jahat, baru Yesus akan menerima kita. Kita diterima oleh karena panjang sabar Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, panjang sabar Tuhan itu, kebaikan dia ada
batasannya enggak. Tidak ada batasan. Kita yang membatasi. Kita yang membatasi. Saya lupa kutipan itu di mana, tapi saya ingat ini dikatakan oleh dekan kita dulu, Pendeta Tumalun. Kalau saya jatuh di satu dosa, di satu kesalahan, kemampuan saya untuk menghadapi pencobaan untuk kesalahan itu berkurang. Berkurang. Misalnya, saya jatuh di bohong kecil ya, bohong. Bukan bohong kecil, bohong. Ketika ada pencobaan nanti berikut tentang bohong atau jujur, kemampuan saya untuk bohong itu berkurang. Oke, kita paham ini. Ketika saya juga jatuh situ, berkurang lagi kemampuan saya untuk tidak berbohong. Tidak berbohong. Untuk bohong. Jadi kemampuan itu berkurang sampai pada akhirnya itu tidak ada lagi kita punya kemampuan untuk menghadapi dosa atau kesalahan itu. Sudah hilang, lost power katanya. Lost power kita dengan satu poin itu. Makanya ketika kita menyadari bahwa ada titik di mana kita kembali kepada Tuhan, itulah saatnya kita kembali. Sekarang, kepada orang yang lain. Untuk memenangkan orang, kita juga harus memahami bahwa kita menerima orang. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6-10 kan ringkasannya, kita ini sudah dimerdekakan, kita ini sudah dimenangkan saat kita masih berdosa. Itu mau menggambarkan penerimaan Yesus. Jadi kalau mungkin nanti dasar penerimaan kita itu adalah apa yang Yesus sudah buat kepada kita. Yesus menerima kita. Ya, dia menerima kita. Penerimaan sekarang. Penerimaan Kristus itu bukan penerimaan yang oke. Di pelajaran sekolah sahabat kita katakan, baiklah, lakukanlah sesukamu. Aku masih menerimamu. Enggak begitu. Tidak begitu. Yesus tidak, oke, kamu lakukan aja apa yang kamu mau, saya tetap menerima kamu. Itu bukan begitu juga. Di dalam pelajaran sekolah sahabat, tidak peduli apa yang telah engkau lakukan, aku bersedia memaafkanmu dan memberi, ini poin, memberi engkau kuasa untuk berubah. Ada orang misalnya, saya salah. Pendeta Roy, sahabat saya, kita semua bersahabat. Dia mesti menerima saya sebagai sahabatnya. Tetapi saya tidak menunjukkan perubahan. Akan bosan dia lihat saya. Nggak berubah-berubah kamu ini. Iya kan? Tuhan Yesus begitu. Tidak seperti itu. Dia poinnya begini. Kamu lakukan aja sebebasnya, saya tetap menerima kamu. Enggak. Saya terima keadaanmu sekarang. Pada saat yang sama, saya berikan kamu kuasa untuk berubah. Itu poinnya. Amin. Itu poinnya, Pendeta Chris. Jadi Yesus itu menerima keadaan kita, tapi pada saat yang sama, dia memberikan kepada kita kuasa untuk berubah. Nah, sekarang kita yang sudah diterima oleh Tuhan, untuk memantulkan juga ini kepada orang lain, kita memiliki kuasa itu. Kita diberikan kepada kita. Dan itu sifat itu kan sama ketika di Taman Eden, kan? Sedikit tentang diberikan kuasa itu. Adam dan Hawa mau berusaha jadi benar, tapi nggak bisa kan, walaupun mereka pakai pakaian dari buatan tangan mereka sendiri. Itu Tuhan datang, ada pertumpahan darah, dipakaikan. Jadi kuasa itu imputed, ya, diberikan, ya, dipakaikan, dikuasakan. Nah, itu namanya dikuasakan. Nah, kita juga seperti itu. Yesus menerima kita. Bukti Yesus menerima kita, dia memberikan kita kuasa. Dia memberikan kita kuasa untuk berubah. Jadi kalau kita rasa-rasa saja, kalau kita sudah seperti tidak ada, kita sudah merasa tidak ada power lagi untuk berubah, itu bahaya. Yesaya 63 ayat 10. Itu bahaya ayat ini. Bahaya ini ayat ini. Yesaya 63 ayat 10. Mana dia? Yesaya 63 ayat 10 katakan seperti ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini ayat ini menakutkan. Salah satu kata Roh Kudus yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Precise, ya, eksak Roh Kudus. Jadi saat kita sudah merasa nggak ada lagi power untuk berubah, nah itu bahaya. Yesaya 63 ayat 10 sudah berlaku mungkin. Roh Kudus sudah berperang untuk kita. Sudah berperang melawan kita. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang atau saudara-saudara yang mengikuti acara ini juga, kita terima orang yang lain dengan semangat Kristus. Menerima dan ada kuasa, ada power mereka untuk berubah. Tuhan memberkati. Itu pandangan Pendeta Kristus. Baik, terima kasih Pendeta Heskey. Nah, inilah yang tadi yang saya mungkin mau meneruskan
tentang antara persahabatan dengan penerimaan ini. Jadi jangan sampai persahabatan dan penerimaan kita adalah menyamankan seseorang untuk tetap dalam dosa. Exactly. Menyamankan. Correct. Yeah. Menyamankan. Tetapi apa? Memenangkan. Memenangkan. Nah, itu kan. Persahabatan dan penerimaan kita terhadap orang lain bukanlah membuat mereka menjadi nyaman, tetap nyaman di dalam keberdosaan. Tapi apa? Membawa mereka menjadi pemenang. Nah, ini luar biasa pelajaran kita. Jadi bayangkan dari pelajaran tadi yang kita bahas dari Pendeta Dedi, bagaimana sikap itu menerima orang lain dalam hal karakter-karakter. Lalu lebih dalam lagi, kita memasuki pelajaran ini dibahas oleh Meminda dan Pendeta Hezki, bagaimana persahabatan, penerimaan ini, menyikapi orang itu dengan positif, tetapi jangan sampai mereka merasa tetap nyaman di dalam perbuatan jahat, dalam keberdosaan. Tapi membawa mereka kepada apa? Kemenangan. Karena Kristus seperti itu. Menerima kita apa adanya, tetapi memberikan kepada kita apa? Kemenangan untuk kita melalui semua kejahatan dan dosa-dosa ini. Oke, terima kasih. Dan jadi ini lebih dalam lagi sekarang pelajaran kita. Lebih dalam lagi. Yaitu membagikan dengan penuh kasih. Wah, penuh kasih. Jadi yang tadi tentang membagikan kebenaran dalam kasih, lalu pelajaran bagian terakhir ini adalah membagikan kebenaran penuh kasih. Nah, berarti ini ada sebuah power, kekuatan dari kasih itu yang mungkin akan nanti dijelaskan Pendeta Roy Kemaringka. Bagaimana ketika kita bersikap dengan kasih untuk memenangkan, dan di mana kasih itu ada kuasa yang dapat mengubahkan seseorang itu. Bagaimana tanggapan Pendeta Roy Kemaringka tentang pelajaran kita membagikan kebenaran penuh kasih ini? Pendeta Roy Kemaringka. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Bagian saya di hari Kamis tentang kebenaran dan kasih ya. Tentang kebenaran dan kasih. Kita tahu bahwa Yesus itu dikenal sebagai Tuhan pribadi yang penuh kasih. Ya. Orang Kristen dikenal dengan kasih. Dari semua agama-agama yang ada di dunia ini, kalau bilang Kristen itu artinya orang yang menjadi pengikut Yesus yang kehidupannya penuh kasih, mengikuti teladan dari Kristus ya. Nah, tetapi di sini Yesus itu tidak pernah mengabaikan kebenaran demi cinta dan kasih. Ya. Nah, Yesus itu penuh kasih, dia itu menolong orang, mengampuni orang. Ya, ada perempuan yang mau dilontari batu, Yesus bela. Ya. Itu kan menyatakan kasih. Padahal perempuan itu memang kedapatan berbuat dosa. Tetapi dalam hal ini bukan berarti orang yang sudah berdusta, orang yang sudah berzina, orang yang sudah mencuri, itu, oh enggak apa-apa. Mereka harus dikasihi. Enggak apa-apa, buat aja. Tidak apa-apa. Nah, Yesus tidak seperti itu. Ya. Dia menyatakan kasih tanpa mengabaikan kebenaran. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kebenaran itu adalah firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, hukum-hukum, ya, aturan-aturan. Nah, ini harus sejalan dengan kasih. Ya, kasih harus sejalan dengan kebenaran. Tidak ada konflik antara kasih dan kebenaran. Ini harus kita ingat. Tidak ada konflik di sini. Tetapi tidak boleh salah satunya itu lebih mendominasi. Ya, ada orang yang kasih. Oke, kasih itu membungkus kebenaran. Kasih itu bercampur dengan kebenaran. Kasih itu menyatu dengan kebenaran. Nah, jadi ini kita harus mengerti, dan ini dibutuhkan suatu kebijaksanaan untuk berpikir tanpa harus melanggar prinsip.
Karena ada orang bilang kan, oh boleh berdusta, tapi dusta putih. Nah ini kan, banyak kan yang punya alasan, nggak apa-apa kok dusta itu, yang penting dustanya itu tidak merugikan orang lain. Ya namanya berdusta adalah apa? Dosa. Jadi kita harus menyatakan kepada orang, kalau dia salah ya salah, seperti dikatakan tadi. Ya, tapi dengan cara kasih. Seperti apa? Kita melihat banyak contoh ya dalam Alkitab. Ketika Yesus itu bertemu dengan perempuan yang kedapatan berzina, kemudian ketika Yesus bertemu dengan Matius atau Lewi yang menjadi muridnya, ya itu kemudian bertemu dengan Sakeus dan yang lain-lain. Ya, dia bertemu dengan orang yang orang tahu pada masyarakat pada umumnya, orang-orang ini adalah orang-orang berdosa. Tetapi Yesus tahu caranya bagaimana menyeimbangkan kasih dan kebenaran di sana. Jadi kebenaran itu tanpa kasih mengarah kepada legalisme. Ya, kita benar, kita mengetahui semua hukum-hukum seperti ahli-ahli Taurat. Ya, mereka tahu semua hukum. Tetapi mereka mengabaikan kasih. Bagaimana menyampaikannya, bagaimana mencontohkannya, bagaimana kita berkorban demi untuk memberikan contoh kepada orang-orang supaya mereka mengikuti kebenaran itu. Nah, orang-orang Yahudi, ahli Taurat itu ahli-ahli dalam kitab-kitab Taurat. Orang Farisi itu lebih lagi daripada ahli Taurat karena mereka itu mengikuti sampai sedetail-detailnya. Itu orang Farisi. Kalau ahli Taurat, mereka membuat hukum, mereka menghafal hukum, tapi mereka seringkali melanggarnya sendiri. Nah, tapi mereka gagal di dalam mengaplikasikan kasih. Tetapi Yesus itu dengan sempurna mengamalkan, mengajarkan, memberikan contoh tentang hukum atau kebenaran itu dengan kasih. Dan sudah tahu, kasihnya itu sampai dia mengorbankan hidupnya. Jadi kita harus tahu bahwa mengapa orang-orang Advent banyak yang keluar dari sejak remaja, orang muda. Karena mereka dikungkung dengan apa? Dituntut dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan, tidak boleh begini, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengenal kasih. Apa itu kasih Kristus yang menyelamatkan mereka? Nanti, setelah beberapa lama mereka kenal kasih karunia Allah, baru mereka mau melakukan hukum. Kenapa? Karena sudah cinta kepada Yesus dulu. Baru mereka mau melakukan hukum. Nah, bagaimana dengan di sini? Jadi kasih itu mengarah ke kebenaran, tanpa kasih mengarah pada legalisme. Ini yang kita harus hindari ya. Ya, kita tidak boleh sembarang menjudge orang. Ya, ini dikatakan legalisme yang melumpuhkan, yang mencekik kehidupan spiritual. Ini bahasanya digunakan mencekik kehidupan spiritual. Artinya kehidupan spiritual itu tidak akan berkembang, menderita karena legalisme, kebenaran tanpa kasih. Jadi apa yang disebut kasih tanpa kebenaran mengarah pada sentimentalisme yang toleran tanpa substansi, meninggalkan seseorang yang terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Nah, ini sebaliknya, kasih tanpa kebenaran, nah itu membuat orang toleran, ya, lebih toleran. Oke, terserah. Sudah berbuat dosa, nggak apa-apa. Biar aja, bikin aja. Yang penting kalian itu kasih. Yang penting kalian itu baik. Yang penting kalian itu bisa memberikan perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh juga. Ya, ini tidak boleh. Nah, karena orang sudah bebas, mereka sudah berbuat dosa, mereka sudah melanggar 10 hukum dan lain sebagainya, itu dibiarkan karena kasih, itu salah. Ya. Makanya di dalam perjanjian baru itu kita harus tahu bahwa tidak pernah para penulis dalam perjanjian baru menekankan kasih melebihi kebenaran. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah penulis perjanjian baru, ini khususnya berbicara tentang perjanjian baru ya, tidak pernah mereka menekankan, kasih lebih daripada kebenaran. Nah, itu konsep ini yang kadang-kadang kita dengar beredar di luar. Semuanya harus berdasarkan kasih.
Semua itu harus seimbang, kebenaran dan kasih itu harus seimbang. Ya. Nah, dalam penulis-penulis perjanjian baru ini mereka memadukan kasih dan kebenaran, rahmat dan hukum, belas kasihan dan kejujuran. Nah, kalau kita lihat contoh sini ada Petrus dan Paulus. Ya, di ayat hafalan Petrus katakan bahwa kita harus menyampaikan kebenaran itu, ya, atau memberikan pertanggungjawaban tentang kebenaran kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban itu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Kita harus tetap lemah lembut dan hormat. Jadi walaupun mungkin saudara sudah kesal seperti tadi, Pendeta Hensky atau siapa yang sampaikan, sudah kesal pada orang ini kok seperti ini. Ya, kalau kita ada kadang-kadang ada batasnya, tapi kalau Tuhan kan panjang sabar, artinya dia tetap hukuman tetap jalan, dia tetap sabar. Tetapi tetap manusia itu kadang-kadang tidak sabar ya. Tapi di sini Petrus katakan bahwa kita harus tetap lemah lembut dan hormat. Nah, ini yang sulit, saudara. Ya, lemah lembut. Orang sudah bikin kesal atau apa, sudah berbuat salah, kita harus lemah lembut. Tapi ya ini firman Tuhan katakan. Ya memang ada waktunya. Kalau menurut saya, tegas itu tidak harus kita kasar. Ya, tegas itu harus. Jadi kita berbicara dengan jelas, dengan nada lembut, itu sudah tegas. Ya, kita tidak perlu teriak-teriak. Itu maksudnya. Orang berbicara lemah lembut, tapi dalam kebenaran, itu dapat menegur orang itu. Ya, walaupun kita berbicara lembut, tapi berbicara kebenaran itu bisa, wah, aduh, orang langsung orang langsung tersentuh dan walaupun dia tersinggung, tapi itu kebenaran yang disampaikan. Tapi dengan lemah lembut. Jadi kita harus hindari hal-hal yang kata-kata yang kasar, ya. Itu yang harus kita hindari. Tapi kalau menurut saya tegas itu boleh, walaupun tidak harus mengeluarkan kata-kata yang keras, ya. Nah, jadi lembut dan hormat. Jadi sini ada hormat, rasa hormat. Jadi kita menghormati orang itu. Kadang-kadang kita menyatakan kebenaran, kita sudah tidak hormat orang itu. Nah, ini yang salah. Tidak hormat artinya sudah anggap enteng, sudah salah, berarti kamu di bawah. Kamu rendah, kamu kena hukuman. Nah, di sini kita menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut, tapi dengan hormat juga. Jadi orang itu merasa dihormat ketika kita menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian Paulus juga menyampaikan dalam 2 Timotius kepada Timotius, ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Jadi Paulus bilang kepada Timotius, nyatakan apa yang salah kepada jemaat yang engkau gembalakan, kepada siapapun umat-umat Tuhan yang engkau lihat salah, nyatakan salah adalah salah. Kemudian tegur dan nasihatilah. Jadi salah nyatakan, kemudian tegur, kemudian nasihati. Tapi caranya bagaimana? Kita lihat kata-kata selanjutnya. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi sabar dan ada kebenaran, pengajaran. Jadi orang-orang kadang-kadang dia tidak tahu dia salah. Tapi kemudian kita mengajarkan dia apa yang benar. Nah, kalau dia baru dia mengerti, tapi mengajarkan apa yang benar dengan cara yang kasar, tetap tidak akan masuk. Tapi di sini mengajarkan, menjelaskan apa itu kebenaran, tapi dengan kesabaran dan lemah lembut. Nah, ini sulit. Sulit. Ya, apalagi sudah berulang-ulang. Sulit. Tapi kalau kita belajar, sabar, dan terus menyampaikan kebenaran dengan pengajaran dengan kasih, maka kasih dan kebenaran ini, dia berjalan seiring, maka kita dapat memenangkan orang itu. Dan bahkan kita dapat memenangkan jiwa-jiwa yang kita jangkau. Jadi itu pelajaran pada hari Kamis. Baik, terima kasih Pendeta Roy Kemaringka. Kalau saya lihat penjelasan dari Pendeta Roy, maka ini sudah memberikan penjelasan yang cukup komplit dari pelajaran kita di pekan ini. Karena pekan ini kan judulnya mengembangkan sikap yang memenangkan. Pendeta Roy sudah memberikan penjelasan bagaimana melakukan atau menyikapi sesuatu itu antara kasih dan kebenaran itu dengan tepat. Sehingga hasilnya, goalnya adalah kemenangan bagi jiwa itu. Dan ini luar biasa. Terima kasih Pendeta Roy Kemaringka. Jadi
jangan menitik beratkan di sebelah ya, hanya kasih yang lebih besar, kebenaran diabaikan. Atau kebenaran yang seakan-akan ditinggikan, ini seperti kebudayaan orang Farisi, tapi kasih itu ditenggelamkan. Dan ini memberikan kepada kita wawasan yang luar biasa bagi para pendengar bahwa mari mengembangkan sikap untuk memenangkan akan setiap jiwa melalui kasih dan kebenaran itu yang benar, yang sejati. Baik, ini luar biasa waktu kita sudah berjalan luar biasa cukup cepat dan akhirnya sampailah di penghujung kita dalam diskusi ini. Maka bagian akhir ini saya meminta kita memberikan budaya kembali yang kebiasaan kita, closing statement. Jadi berikanlah kalimat penutup dari pelajaran kita ini yang tidak panjang-panjang, dari judulnya mengembangkan sikap yang memenangkan. Mungkin yang pertama dari Pendeta Heski Wauran. Baik, terima kasih Pendeta Chris dan teman-teman pendeta, pelayan, dan umat Tuhan, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini. Diperlukan sikap yang rendah hati untuk memenangkan orang, untuk membangun sikap apa yang terbaik untuk dikembangkan. Yang perlu dikembangkan untuk memenangkan orang adalah kita perlu rendah hati. Rendah hati itu termasuk di dalamnya menerima orang, membagikan kasih kepada orang yang seperti bagi banyak orang itu tidak layak, ya, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa? Apa dasarnya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang mesti dipertahankan. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia di dalam menjadi hamba, ya turut makan mati sampai di kayu salib. Itulah perlu sikap kerendahan hati untuk membawa orang bisa dimenangkan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pendeta Dedi Kurniawan. Yes, Pendeta Chris. Closing statement ya? Ya, betul. Iya, aduh. Apa ini mau closing statement ya? Ketika saya menyaksikan gambaran Yesus yang dijelaskan di pelajaran sekolah sahabat, semakin saya menyadari keterbatasan saya dan ketidakberdayaan saya sebagai seorang saksi Pendeta Chris. Saya harus dengan rendah hati meminta pertolongan Roh Kudus untuk dituntun mengalami pengalaman ini, sehingga firman yang saya baca dan saya dengarkan boleh mengubah kehidupan saya, sehingga pengalaman kesaksian sama seperti Yesus ini boleh saya alami dalam kehidupan saya. Terima kasih. Mem Windah. Unmute, Mem. Boleh di-unmute dulu. Bersikap sopan dan mau mencari hal positif dari orang lain untuk bisa lebih dalam lagi membagikan kasih Kristus. Terima kasih, Mem Windah. Pendeta Roy Kemeringka. Baik. Kemampuan kita memadukan kasih dan kebenaran itu dengan pertolongan Roh Kudus, itulah satu kemampuan yang powerful untuk kita dapat menjangkau jiwa untuk Kristus. Terima kasih, Pendeta Roy Kemeringka. Saya juga mau closing statement supaya jangan ketinggalan juga. Closing statement saya adalah miliki sikap seperti kasih Kristus, menangkan jiwa di dalam kebenaran Kristus. Baik, terima kasih. Dan kita akan tutup dengan doa pada pelajaran pekan ini. Dan kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Heski Wauran untuk doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau membuat kami berada di dunia ini dengan maksud tujuan untuk membawa jiwa kepadamu. Membawa orang-orang yang bergumul di dalam kebenaran, di dalam hidup untuk masuk di dalam kebenaran. Demikian juga kehidupan kami yang perlu untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pembahasan diskusi pelajaran sekolah sahabat ini akan memberikan satu cara pandang yang baru ataupun menambah hasanah budaya berpikir kami sebagai umat-umat Tuhan di dalam mengembangkan sikap yang memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Berkati semua yang sedang menyaksikan, yang telah menyaksikan tayangan ini, ketika mereka sedang ada dalam pergumulan oleh karena situasi yang terjadi
persoalan di rumah tangga, ekonomi, sosial, bahkan fisik mereka. Tuhan campur tangan, berikan jalan keluar untuk semua yang mereka hadapi. Kalau mereka saat ini sedang berduka cita, Engkau berikan penghiburan. Dan biarlah keberadaan kami ini dapat membawa ketenangan dan membawa kenikmatan surgawi kepada semua yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabatku, Pendeta Heski Woran, Pendeta Dedi Kurniawan, Pendeta Reke Maringka, Mem Winda Lego, atas partisipasi kita boleh bersama-sama diskusi pelajaran pekan ini, pelajaran ke-9. Dan pemirsa semuanya yang menyaksikan, tetap selalu ikuti channel ini, dan pelajaran demi pelajaran saudara boleh terima dan boleh dapatkan menjadi berkat bagi saudara dan bagi kita semua. Jikalau ada pertanyaan atau hal-hal masukan koreksi kami tetap terbuka, silakan boleh berikan komentar dan pertanyaannya. Dan hal-hal yang ingin didoakan juga boleh, saudara kami siap untuk doakan saudara-saudara. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kiranya Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa di pekan berikutnya. Tuhan memberkati.